Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat ini untuk selalu beraktivitas yang bernilai positif, produktif dan kontributif. Kita akan lanjutkan jalan-jalan ke kebun Al-Qur'an. Ada apa saja buah yang bisa kita petik hari ini? Kita ikuti. Lokasi kebun Al-Quran itu berada di samping pesantren. Jadi di sana beberapa jenis tanaman di Timur Tengah kita kembangkan. Tapi tampaknya ini di belakang pesantren tepat, pas di halaman BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas, ternyata ada beberapa buah. Sebelum kita ke kebun Quran, kita lihat dulu. Itu ada kedondong sama jeruk. Nah, kayaknya bisa dinikmati juga. Kita lihat. Nah, ini kurma. Ini jenisnya kultur jaringan. Nah, kita datangkan dari Thailand. Jadi kalau ada di Indonesia ada kurma udah tinggi, tak berbuah, bisa jadi karena memang tidak berbuah karena beda kulturnya, cuaca, iklim. Nah, kalau ini kan sudah lewat kultur jaringan, disesuaikan dengan iklim dan cuaca. Yang di kebun sudah mulai berbunga, kita lagi berbuah. Jadi dalam kondisi kita tidak mungkin bisa berangkat haji atau umroh, nah bisa suatu saat dalam waktu dekat kita bisa petik kurma di Mawaddah. Ini juga unik. Kalau ini nggak ada di Mekah ini. Namanya apa ini? Juwet putih. Nah, ini udah pada bertumbuh. Ini entar lagi berbuah. Nah ini juga jeruk ini. Jeruk ada kedondong, asik, kayaknya kita coba nikmati. Ada pisau. Pertama kita petik jeruk. Tidak harus punya lahan luas, cukup di halaman. Bahkan ini bawahnya coba lihat, ini kan papan tuh. Nah, jadi kita nanamnya cukup di pot. Potnya juga sederhana, kita produksi sendiri, beli satu gulung begitu, kita jahit sendiri, akhirnya jadi produknya murah. Nah, ini jenis jeruk apa namanya ya? Saking banyaknya jenis jeruk yang kita tanam di kebun sampai nggak tahu jenis nama-namanya. Pokoknya jenis jeruk buah ya. Pokoknya jeruk buah saja lah. Kita coba udah bisa dipetik belum? Tampaknya udah mulai kuning. Nah, kita petik aja. Wah, mantap nih. Oh. Kalau sudah mateng itu salah satu tandanya kulitnya kuning, dan kalau dikupas mudah. Nah, kalau masih belum siap petik kan susah. Sebetulnya kulitnya juga bisa kita manfaatkan, bersihkan dulu. Tapi kalau di sini kan semua organik, jadi sebenarnya nggak ada pestisida. Dan di blender, sari airnya itu diminum, dikonsumsi. Itu anti kanker. Tapi pagi ini belum sabaran masa menikmati sari kulit jeruk. Nikmati jeruknya saja ya. Wah, mantap nih. Manis. Kecil dan manis. Luar biasa jeruknya. Jeruk ini menarik karena mengandung vitamin C. Baik untuk pencernaan, termasuk antioksidan. Jadi membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan selalu saya berpesan pada seluruh sahabat yang menonton tayangan ini, baiknya mengkonsumsi buah itu waktu perut kita masih kosong. Nah, jadi itu baik. Budayakan makan buah sebelum makan nasi. Kaya serat, vitamin C. Wow, jatuh, emang tuh. Kayaknya yang lain juga udah pada dapat deh. Ini sebetulnya yang lebih banyak kan di kebun. Ini hanya untuk sampel saja, karena di hari-hari kemarin kan kita ada pelatihan, hari latihan kerja. Ini jurusannya pengolahan hasil pertanian. Jadi tentu lebih baik di halaman sudah banyak tanaman buah sayur. Ini sayuran ada apa namanya itu?
bayam yang kita konsumsi jadi sayuran sehat. Beberapa sahabat yang berkunjung ke sini sering nanya, Pak Sofyan, itu nanamnya cuma di tabung pot, di halaman, bawahnya paving, kenapa bisa berbuah lebat? Tuh, ini menyenangkan sekali. Apa rahasianya? Rahasia kok ditanya, namanya rahasia yang nggak boleh dibocorkan. Tapi khusus untuk Anda para sahabat saya, nanti saya akan tunjukkan kenapa semua buah-buahan yang kita tanam dengan cara yang sederhana, murah, mudah ini berbuah semua. Tuh. Ini lihat, pohonnya kecil, batangnya, tapi ini nih, bahaya nih kalau nggak dikasih penopang bisa berat. Dondong, jangan nanya jenisnya ya. Saya nggak hafal semua jenis buah-buahan yang ditanam di kebun, saking banyaknya. Pokoknya gampangnya gini, kalau besar kita sebut saja namanya dondong jumbo. Nah kalau kecil-kecil ini namanya dondong mini. Tapi kita akan cek, meskipun kecil enak. Oh, yang lebih menarik ini tuh. Sering orang kesini itu hanya foto-foto aja, selfie. Gitu. Jadi dinikmati hasilnya, dinikmati suasananya sebagai pemandangan. Enak sekali. Saya sengaja kalau berkebun itu memang mamairin para sahabat supaya ingin berkunjung ke pesantren. Kami ingin menghadirkan satu pesantren dengan konsep yang ramah lingkungan selain ramah anak, karena Alma Mater sudah dikenal sebagai pesantren ramah anak. Sejak 6 tahun yang lalu, pesantren selalu dikunjungi oleh anak-anak, terutama playgroup, TK, SD, dalam program wisata edukasi, bermain outbound, berenang, flying fox, kemudian ada motivasi. Tetapi sekaligus kita juga mengajarkan bahwa pesantren juga harus ramah lingkungan. Karena itu bersyukur 2015 kita dapat penghargaan Alpataru sebagai pembina lingkungan. Ini beberapa contoh sederhana yang setiap orang berkunjung ke pesantren dan langsung termotivasi untuk nanam juga jenis-jenis tanaman dan buah di pekarangan rumahnya. Berikutnya kita akan coba ya, ngambil yang tampaknya sudah kuning. Lihat dulu, wah dekatkan, itu mantep. Ntar tinggal 2, kita nikmati dulu sampai habis. Enak, enak banget. Ini kayaknya ada agak kuning, kecil tapi kuning. Kita cek, udah enak dimakan bro. Jadi ini meskipun sederhana, kedondong, buah yang hati-hati nih, kalau tidak banyak yang budidaya udah terancam punah karena jarang di toko-toko buah, agak jarang ditemukan. Padahal ini kandungannya bagus. Kalau jeruk tadi kan antioksidan ya, kalau ini lebih ke antibakteri. Jadi seratnya tinggi, kalori, dan ini kandungannya itu baik. Termasuk kalau ada yang punya gangguan batuk, nah ambil beberapa, kemudian dikupas, kemudian diparut. Nah, campurkan sedikit garam, minum. Itu 2-3 kali batuknya langsung hilang, enak. Buahnya loh ya, bukan isinya. Kalau isinya malah tambah rusak tenggorokan kita. Isinya dibuang, kemudian diparut, itu untuk yang penyakit batuk. Tapi dikonsumsi langsung enak. Kandungan glukosanya tinggi, enak, penambah energi. Karena itu baiknya bagi ibu-ibu, remaja putri yang ingin program diet sehat, sering-sering pagi petik 2-3 dondong, udah energi terpenuhi, perut terasa kenyang, nggak perlu sarapan. Tapi kan kebutuhan energi tercukupi.
masih banyak ini. Semua sahabat datang masih kebagian semua. Waduh, enak. Ya, salah satu ciri kalau buah itu udah siap patah itu mudah lepas dari tangkainya. Kan? Saya maunya tadi menikmati masih nempel di pohon, ternyata lepas. Namanya kedondong. Ada juga kedondong yang jumbo tuh, besar kali. Satu orang bisa nggak habis. Nah, sambil saya ngupas, saya akan tunjukkan pada sahabat-sahabat sekalian apa yang kita lakukan sehingga beberapa sayur dan buah yang kita tanam di lingkungan pesantren dalam kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL ini berbuah lebat dan manis. Bukan hanya berbuah lebat tapi manis. Ini kita lihat ini. Pupuk organik cair. Wajib dikasih tulisan. Kalau nggak bahaya karena ada kerannya. Dikira nanti cucian tangan lagi. Dan pupuk organik cair ini kita proses, kita produksi dari limbah dapur. Jadi kalau kita ngerti ilmunya, sampah itu menjadi berkah. Nah, gimana caranya? Kita itu setiap pagi, apalagi di pesantren dan jumlah santrinya banyak, kan banyak tuh limbah. Sisa sayur, sisa buah, itu kulit pisang, kulit semangka, segala limbah dari dapur jangan dibuang, kumpulkan di satu ember, kemudian potong-potong kecil, masukkan ke dalam. Nah, kemudian cucian beras itu juga dibuang, itu masukkan. Jadi semua limbah dapur tadi dicacah-cacah kecil, masukkan, campur air cucian beras, kemudian nah, ini menarik. E4 ini multi organisme, jadi ini bakteri pembuat fermentasi. Jadi semua tadi menjadi bahan baku, diproses, difermentasi dengan E4. Cukup beli di toko pertanian. Nah, kemudian supaya berkembang cepat, ini makanannya apa namanya? Tetes tebu molase. Kebetulan di Kudus ada pabrik gula Renteng, jadi mudah kita mendapatkan ini. Apalagi hasil panen tebu kita juga selain kita kirim ke pabrik Renteng, juga kita kirim ke beberapa pabrik gula, di antaranya ada di Pati, pabrik gula Trangkil, ada pabrik gula Pakis. Jadi mudah, berapapun kita butuh kita dapat. Nah, bagi sahabat yang menginginkan juga tetes tebu, cukup menghubungi pesantren, nanti kita bantu. Jadi semua proses masuk, disesuaikan aja kebutuhannya. Nah, kalau 1 ton 300 liter kita kasih satu liter luar biasa. Nah, biarkan selama 15 hari, paling tidak 2 minggu. Nah, nanti terus kalau kita buka, baunya harum kayak ragi. Nah, kalau udah itu tinggal dibuka. Nah, warnanya coklat, dan itu bisa untuk nyemprot atau dikocor untuk sayuran dan buah. Lebat dan manis. Untuk lebih detail, insya Allah besok pagi ya, kita buat tutorial proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur, supaya kita bisa memanfaatkan limbah dari dapur kita menjadi pupuk yang bermanfaat. Saya kira hari ini cukup sekian. Kita lanjut di review buah-buahan yang ada di koleksi Kebun Al-Quran Al-Mawadah. Semoga hidup kita berkah, selalu bersyukur. Jangan lupa Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Siapa di antara kalian yang bangun pagi tubuhnya sehat, aminan fi sirbi, keluarganya udah aman, walahu atau wa indahu kutu yaumi, dan dia punya jatah makanan pokok 2 hari itu, faka'an nama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Maka syukuri supaya nikmat Allah selalu bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.